Republika Penerbit lahir di tahun 2002. Dimulai dari sebuah divisi penerbitan buku surat kabar ternama Harian Republika, lalu menjadi perusahaan penerbit di Juni 2003 dengan nama PT Pustaka Abdi Bangsa dan Republika Penerbit sebagai nama brandnya. Buku panduan puasa karya cendekiawan Muslim Indonesia terkemuka Profesor Dr. Quraish Shihab menjadi buku pertama. Lalu terbitlah karya-karya luar biasa lainnya seperti Ayat-Ayat Cinta, karya novelis nomor 1 Indonesia Habibur Rahman El-Shirazi. Sebuah novel mega bestseller yang terjual hampir 800.000 eksemplar. Dan kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana Republika akhirnya menerbitkan novel Ksatria Terakhir. Konon katanya novel ini sudah diterjemahkan oleh banyak orang, namun akhirnya terjemahan sampai dengan dicetaknya buku dan launching dan juga dibaca oleh para pembaca di Indonesia, dicetak oleh seorang penerjemah yang berbakat yang ada di Indonesia. Dan inilah testimoni singkat cerita Republika tentang buku Ksatria Terakhir. Kita simak testimoni Kepala Redaktur Senior Bapak Syahrudin El Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas berbagai rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan pada kita semua hingga pada hari ini kita bisa berbincang tentang satu buku yang luar biasa, yakni berjudul Akhirul Fursan atau Sons of Faerie atau Ksatria Terakhir, karya dari Farid Al-Ansari. Buku ini memang sangat luar biasa. Buku ini saya sangat bersyukur ketika akhirnya setelah menunggu sekian tahun buku ini bisa hadir di tengah-tengah pembaca. Prosesnya cukup lama. Mungkin antara 6-8 tahun kurang lebihnya buku ini akhirnya bisa berjodoh bertemu dengan penerjemah yang tepat gitu. Artinya bahwa bagaimana kesulitan kami ketika harus mencari penerjemah yang benar-benar sesuai atau dalam hal ini sangat mumpuni untuk menerjemahkan Akhirul Fursan di dalam bahasa Arabnya atau Ksatria Terakhir. Nah, kami bersyukur berjumpa dengan yang juga kita sudah kenal lama, sahabat kami, saudari kami, Ibu Astri Katrinya Alafka, yang luar biasa mampu menemukan tes atau feel dari apa yang ada atau yang diinginkan oleh penulis aslinya. Jujur saja ketika saya mengedit buku ini, baru masuk di beberapa bab, saya menemukan sebuah kalimat-kalimat atau beberapa kalimat-kalimat yang luar biasa. Artinya kalimat itu sangat tidak bisa diterjemahkan oleh kebanyakan orang, tetapi penerjemah yang satu ini yang kami miliki ini ternyata luar biasa. Dan itu saya merasa sangat cocok sehingga begitu ini kita terjemahkan, kita baca, dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Jadi secara umum kami sangat merekomendasikan buku ini karena sahabat sekalian pasti akan banyak menemukan inspirasi atau hikmah-hikmah bagaimana melihat potret sejarah dari sosok Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau lahir dari keterbatasan dengan ibu yang juga sangat luar biasa, ayah yang luar biasa. Ketika beliau dilahirkan, bagaimana ibu beliau yang bernama Nuriyah, kalau di Turki Nuriye, ibu yang menyusui, tetapi pada saat beliau mengasuh yang luar biasa, Ibu Nuriyah senantiasa berwudu untuk memberikan ASI terbaik, memberikan rizki yang terbaik kepada putranya yang bernama Said, yang lahir di Nurs
sehingga bayi yang dilahirkan mendapatkan makanan yang halal, bersumber dari sesuatu yang suci, bersumber dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian melihat bagaimana sosok Badi'uz Zaman Said Nursi yang begitu luar biasa. Dan ketika kemudian beliau memasuki usia 7 tahun, ternyata beliau juga sudah diberikan hikmah, diberikan karunia atau nikmat yang sangat besar oleh Allah. Beliau mampu menghafal Al-Quran dalam waktu yang super singkat. Dan yang luar biasa lagi, ketika beliau berumur 15 tahun, ternyata beliau harus menghadapi selentingan dari para ulama-ulama di Turki pada saat itu. Seorang anak muda berusia 15 tahun, tetapi beliau telah menghafal 80 kitab klasik. Ini tidak dimiliki oleh ulama-ulama di zaman beliau, bahkan senior-senior beliau. Seorang remaja, seorang anak muda berusia 15 tahun, ternyata beliau mampu menghafalkan 80 kitab. Ini yang sangat luar biasa. Maka kemudian ketika rasa penasaran yang muncul di hati dari para ulama-ulama Turki, maka kemudian mereka mencoba menguji apa betul remaja ini punya keahlian, apa mungkin sosok ini punya kemampuan sebagaimana yang digembor-gemborkan. Dan yang subhanallahnya, ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya, maka ketika beliau menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para ulama, maka kemudian beliau seperti mesin fotokopi. Kita bisa bayangkan ketika kita membaca sebuah buku, mungkin tidak usah sampai satu buku, satu halaman saja yang mungkin ada 30 kata saja, mungkin kita tidak bisa mengulanginya. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah kepada Said Nursi, ketika beliau membaca satu halaman, beliau bisa menemukan di mana letak komanya, di mana letak titiknya, persis seperti mesin fotokopi. Artinya ini menggambarkan betapa luar biasanya sosok ulama Said Nursi, yang kemudian ketika ditanyakan oleh para ulama, beliau mampu memberikan jawaban yang luar biasa. Maka kemudian julukan Badi'uz Zaman, sang keajaiban zaman, itu kemudian diberikan atau disematkan kepada sosok beliau. Maka kepada para sahabat sekalian, kami sangat merekomendasikan buku ini, karena di dalamnya kita akan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Ditulis oleh seorang ulama yang juga luar biasa, seorang novelis yang luar biasa. Kemudian yang ditulis adalah sosok ulama juga yang luar biasa, ulama terakhir, kesatria terakhir di kekhalifahan Turki Utsmani. Bagaimana beliau harus mempertahankan kekhalifahan, mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada murid-murid Thalaban Nur, sehingga sampai hari ini Islam di Turki juga terus berjalan. Artinya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Said Nursi, kita patut mencontohnya, kita patut meneladaninya, mengambil berbagai hikmah dari apa yang telah dituliskan oleh beliau di dalam kitabnya beliau juga yang berjudul Risalah Nur gitu. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan buku ini menginspirasi kepada para sahabat sekalian. Insya Allah banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita raih dari apa yang diterbitkan oleh kami di Republika Penerbit. Mudah-mudahan buku yang kami terbitkan semuanya bermanfaat dan menjadi hikmah untuk sahabat sekalian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.